Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kami dari Prodi Teknik Telekomunikasi. kelas TK 5D. Perkenalkan, nama saya Kristina Agnes Gisela dengan NIM 2205062050. Nama saya Muhammad Khalid Gibran Al-Hafiz dengan NIM 2205062014. Nama saya Dewi Sinaga dengan NIM 2205062038. Selamat menyaksikan. Semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Agnes Gisela dari kelas TK 5D dengan NIM 2205062050. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Penguat HPA dan LNA. Adapun table of contents yang akan kami tampilkan pada video presentasi kami adalah yang pertama, pembahasan mengenai penguat HPA, titik saturasi, intermodulasi, penguat LNA, serta penutupan dengan kesimpulan yang akan kami berikan. HPA dan LNA adalah dua perangkat yang sangat penting dalam sistem komunikasi satelit, terutama pada stasiun bumi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penguat HPA. Penguat HPA merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena stasiun bumi. Input dari HPA adalah sinyal RF dari up converter dengan daya rendah sehingga dikuatkan oleh HPA. Sinyal RF tersebut mempunyai daya yang cukup untuk diberikan ke antena selanjutnya dan dapat dipancarkan ke satelit dengan harga air yang telah disyaratkan. HPA terbagi menjadi dua jenis menurut jumlah atau jenis carrier yang dikirimkan. Yang pertama, common amplification. Pada jenis ini adalah sejumlah carrier yang diperkuat satu perangkat HPA. Yang kedua adalah individual amplification. Pada jenis ini hanya ada satu carrier yang diperkuat oleh perangkat HPA. HPA dibagi menjadi dua menurut jenisnya, yaitu HPA jenis klistron dan yang kedua HPA jenis traveling wave tube atau TWT. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Common Amplification System. Konfigurasi Common Amplification System dirancang sedemikian rupa sehingga carrier-carrier diperkuat oleh sebuah HPA. Beberapa carrier yang telah dikonversikan oleh up converter digabungkan dengan perangkat kombiner, kemudian diumpan kepada perangkat intermediate power amplifier atau penguat awal dari rangkaian penguat HPA. Setelah itu diperkuat kembali oleh HPA untuk mencapai level yang diinginkan. Dalam sistem ini diperlukan band frekuensi yang sangat lebar, yaitu 500 MHz untuk C-band 6/4 GHz. Selanjutnya ada beberapa keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya adalah memerlukan power yang kecil pada proses penggabungan atau combining. Yang kedua, fleksibel karena dapat menampung beberapa carrier. Namun, jika memiliki keuntungan maka ada kerugiannya. Yang pertama, memungkinkan terjadinya intermodulasi yang besar. Yang kedua, daya yang dipakai haruslah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi intermodulasi karena intermodulasi yang diperlukan sangat besar. Jenis HPA yang dipakai pada Common Amplification System adalah jenis TWT atau Traveling Wave Tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Gibran Al-Hafiz dengan NIM 2205062014. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Kristin, yaitu titik saturasi. Pada perangkat HPA terdapat karakteristik low linear sehingga membuat faktor penguatan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apabila power ditingkatkan pada kondisi tertentu tidak akan menghasilkan penguatan. Daerah di mana penguatan tidak ditingkatkan lagi dinamakan daerah saturasi. Intermodulasi. Bila HPA memperkuat beberapa carrier bersama-sama, maka akan terjadi peristiwa yang dinamakan intermodulasi. Hal ini disebabkan karena pada saat HPA memperkuat dua carrier, maka akan timbul beberapa komponen frekuensi yang penjumlahan dari dua carrier. Apabila hanya satu carrier yang diperkuat, maka komponen ORD 1 adalah F1, komponen ORD 2 adalah 2F1, komponen ORD 3 adalah 3F1, dan seterusnya adalah komponen harmonik dari F1. Namun komponen harmonik tersebut tidak masuk ke dalam daerah frekuensi yang diperkuat oleh HPA. Sebab untuk frekuensi kurang dari 6 GHz yang diperkuat. Intermodulasi noise ditimbulkan oleh intermodulasi produk. Jika kita memasukkan dua frekuensi F1 dan F2 pada sebuah komponen nonlinear, maka pada output akan terdapat frekuensi spurious. Frekuensi spurious ini dapat muncul di dalam atau di luar frekuensi perangkat yang bersangkutan. Second order, F1 kurang F2,
Third order F1 kurang 2F2, titik koma 2F1 kurang F2. Fourth order 2F1 kurang 2F2, titik koma 3F1 kurang F2. Oleh sebab itu, pada perangkat HPA terdapat linearizer yang berfungsi mengkompensasi adanya intermodulation product. Linearizer membalik karakteristik input-output nonlinear sebelum diperkuat HPA, sehingga setelah dikuatkan akan mempunyai karakteristik non-linear. Perkenalkan, nama saya Dewi Kristina Sinaga dengan NIM 22050062038. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi Khalil, yaitu tentang penguat LNA. LNA adalah suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari satelit ke antena stasiun bumi. LNA harus ditempatkan sedekat mungkin dengan antena. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gain to noise temperature ratio atau yang lebih baik. Fungsi LNA adalah jarak satelit geostasioner ke permukaan bumi 3.600 km. Jauhnya jarak ini menyebabkan signal yang diterima stasiun bumi cukup kecil. Pada komunikasi satelit dengan menggunakan frekuensi C-band, besarnya free space loss atau redaman lintasan downlink 196 dB. Untuk itu, stasiun bumi memerlukan suatu perangkat yang dapat menguatkan signal, yaitu LNA, Low Noise Amplifier. Jenis-jenis LNA. Ada dua jenis LNA yang digunakan dalam sistem komunikasi satelit, yaitu yang pertama adalah LNA paramatic, yang kedua LNA solid state atau gas fed. Yang pertama adalah LNA paramatic. LNA paramatic adalah LNA yang menggunakan penguat paramatic sebagai penguat pertamanya, dengan gain sekitar 15 sampai dengan 20 dB. Kemudian tingkat keduanya adalah penguat transistor biasa dengan gain sekitar 35 sampai dengan 40 dB. LNA ini dilengkapi dengan sebuah local control monitor jika terjadi gangguan pada LNA tersebut, di mana operasinya LNA membutuhkan hembusan udara kering dari dehydrator untuk menjaga terhadap kelembapan udara yang berlebihan. Paramatic ada dua jenis, yaitu uncooled paramatic. LNA ini bekerja pada suhu kurang lebih 57 derajat. Yang kedua, cooled paramatic. LNA ini bekerja pada suhu kurang lebih 12 derajat. Yang kedua, LNA solid state atau gas fed. LNA gas fed adalah merupakan penguat transistor efek medan gallium arsenide berbentuk sederhana yang terdiri dari beberapa tingkat penguat transistor. Pada prinsipnya, LNA jenis ini terdiri dari dua tingkat penguatan, yaitu penguatan pertama, gallium arsenide Feld effect transistor dengan gain 23 dB atau 2 tingkat. Yang kedua, penguat berikutnya terdiri dari beberapa transistor, biasanya dengan gain 32 dB. Selain bentuknya yang sangat sederhana dan ukurannya yang lebih kecil, harganya pun lebih murah. Dalam tahun ke tahun, perkembangan teknologis memberikan kemajuan yang besar terhadap LNA gas fed, karena terbukti bahwa penampilan gain yang lebih besar dan noise temperatur yang lebih rendah. Parameter LNA. Yang pertama, faktor penguat atau gain. Suatu LNA adalah perbandingan daya sinyal output dengan daya sinyal input. G sama dengan 10 log PO atau PI, di mana PO adalah daya output, PI daya input. Nah, yang kedua, lebar bidang frekuensi atau bandwidth. Lebar bidang frekuensi kerja LNA yang digunakan di Syscomset adalah 3,7 sampai dengan 4,2 GHz. Yang ketiga, temperatur derau atau noise temperature. Yang dimaksud dengan temperatur tertentu yang dapat membangkitkan derau. Pada frekuensi gelombang mikro telah terbukti bahwa semua konduktor dengan temperatur fisik lebih besar dari 0 derajat Kelvin akan membangkitkan derau. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Pn sama dengan K kali T kali B, di mana P adalah daya derau, K adalah konstanta Boltzmann sama dengan 1,3803. Yang T, temperatur derau. Yang B, lebar bidang frekuensi kerja. Dari materi kami, dapat kami simpulkan, yaitu peran HPA dan LNA dalam sistem telekomunikasi. HPA dan LNA merupakan komponen penting dalam sistem komunikasi radio frekuensi atau RF. HPA digunakan untuk memperkuat sinyal agar dapat mentransmisikan pada jarak yang jauh, sementara LNA digunakan pada penerima untuk memperkuat sinyal yang sangat lemah sebelum diproses lebih lanjut.
Kinerja HPA berfungsi untuk meningkatkan daya keluaran sinyal RF, efisiensi daya, linearitas, dan daya keluaran maksimum merupakan parameter kinerja utama. HPA dengan efisiensi tinggi dapat menghemat konsumsi daya yang sangat penting dalam aplikasi seluler dan satelit. Kinerja LNA berfungsi untuk memperkuat sinyal lemah sambil menjaga noise sekecil mungkin. Parameter penting dari LNA adalah faktor noise atau noise figure dan gain. LNA dengan faktor noise yang rendah dapat meningkatkan kualitas sinyal yang diterima dan memperbaiki sensitivitas penerima. Pengaruh HPA dan LNA terhadap sistem RF. HPA yang tidak linear dapat menyebabkan distorsi sinyal dan interferensi spektral. Sedangkan LNA yang kurang baik dan dapat meningkatkan noise yang mengganggu proses penerimaan. Oleh karena itu, pemilihan dan desain kedua jenis amplifier ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara gain, efisiensi, dan linearitas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.